Halo teman-teman, selamat datang di modul 1 Supply Chain Network. Pada video kali ini, kita akan belajar kasus keempat, yaitu desain rantai pasok dengan menggunakan dua mode transportasi yang berbeda. Nah, ini soalnya, PT ABC memproduksi produk di 3 pabrik. Produk tersebut dapat dikirim langsung ke kedua retailernya atau dapat melalui kedua gudangnya. Berikut ini gambar konfigurasi network kasus ini. Biaya untuk memproduksi produk di setiap pabriknya sama, sehingga PT ABC ingin meminimalkan biaya transportasi. Kapasitas produksi tiap pabriknya dan data permintaan di kedua retailer adalah sebagai berikut. Ini untuk kapasitas tiap pabriknya dan ini untuk demand dari setiap retailernya. Nah, PT ABC tidak memiliki kendaraan, sehingga perlu menyewa kendaraan. Tersedia dua jenis kendaraan, yaitu truk dan pickup. Pickup bisa digunakan untuk semua rute, namun truk tidak bisa digunakan untuk pengiriman ke retailer serta antar retailer karena jalur sekitar retailer tidak cukup untuk jalur truk. Selain itu, setiap rute hanya bisa menggunakan satu kendaraan untuk jenis yang sama. Misalnya, dari jalur A ke B bisa menggunakan satu truk dan atau satu pickup, tetapi tidak bisa menggunakan dua truk dan atau dua pickup. Berikut ini adalah informasi mengenai fixed cost dan kapasitas dari masing-masing moda transportasi, di mana truk fixed cost-nya sebesar $25 dengan kapasitas sebesar 200 unit dan pickup dengan fixed cost sebesar $15 dan kapasitas sebesar 100 unit. Nah, berikut ini adalah unit cost untuk masing-masing produknya dari setiap origin ke destination-nya. Seperti biasa, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah mengenerate terlebih dahulu model matematis dari kasus. Untuk decision variable masih sama seperti kasus sebelumnya, yaitu ada I, J, QIJ, CIJ, dan ada tambahan variabel berupa TIJ yang nilainya sama dengan 1 jika dari I ke J menggunakan moda transportasi truk dan 0 jika sebaliknya. Dan PIJ yang nilainya 1 jika dari I ke J menggunakan moda transportasi pickup. Untuk objective function, masih meminimalkan total cost. Namun pada kasus ini, kita perlu mempertimbangkan fixed cost dari moda transportasi yang digunakan. Jika moda transportasi yang digunakan adalah truk, maka perlu dikalikan dengan fixed cost sebesar 25, dan jika yang digunakan adalah moda transportasi pickup, maka perlu dikalikan fixed cost sebesar 15. Untuk constraint production capacity, warehouse cross-docking, dan retailer demand masih sama seperti pada kasus sebelumnya, yaitu kasus yang pertama. Untuk constraint transport capacity, nilai QIJ harus lebih besar dari atau sama dengan 0 dan kurang dari atau sama dengan 200 dikalikan TIJ ditambah 100 dikalikan BIJ, di mana 200 merupakan kapasitas dari truk, sedangkan 100 merupakan kapasitas dari pickup. Setelah itu, kita bisa langsung menyisikan nilai unit cost yang ada di matriks ini ke dalam tabel network. Jika sudah, jangan lupa membuat tabel result yang terdiri dari total cost dan number of total routes. Nah, selanjutnya kita perlu mengisi fixed cost yang mengacu pada tabel seperti pada soal, di mana fixed cost untuk truk yaitu 25, jangan lupa diberi dolar agar memudahkan saat di-drag hingga ke bawah, dan untuk pickup fixed cost-nya sebesar 15. Untuk truk, kita hanya perlu mendeck sampai warehouse 2, karena seperti pada soal, moda transportasi truk hanya tidak dapat digunakan
untuk pengantaran ke retailer atau antar retailer. Sedangkan untuk moda transportasi pickup bisa digunakan untuk seluruh rute. Untuk nilai kapasitas di sini besarnya adalah sama dengan jumlah truk yang digunakan dikalikan dengan kapasitas dari truk, jangan lupa di dolar, ditambah jumlah pickup yang digunakan dikalikan dengan kapasitas dari pickup. Jangan lupa di dolar juga. Lalu di drag hingga ke bawah. Nah, selanjutnya kita perlu mengisi rumus untuk total cost, di mana total cost di sini kita menggunakan sum product dari unit cost dan flow. Lalu karena kita mempertimbangkan fixed cost dari masing-masing moda transportasi yang digunakan, maka kita juga perlu mengalikan quantity di sini dengan fixed cost dari moda transportasi truk. Untuk pickup juga sama, yaitu quantity dikalikan dengan fixed cost-nya. Untuk number of total routes, kita menggunakan COUNTIF dari flow yang lebih besar dari 0. Selanjutnya kita perlu mengisi rumus pada constraint, di mana untuk plan itu sama seperti pada kasus yang pertama, yaitu kita menggunakan sum if dari range yaitu origin dan kriteria yaitu plan 1. Jangan lupa yang tadi di dolar terlebih dahulu. Dan sum range yaitu flow. Dikurangi dengan sum if dari destination dengan kriteria plan 1 dan sum range yaitu flow. Lalu bisa di track. Untuk warehouse, kita juga menggunakan sum if dari range yaitu origin, kriteria warehouse 1, dan sum range yaitu flow. Dikurangi sum if dari destination dengan kriteria warehouse 1 dan sum range-nya yaitu flow. Di track hingga ke warehouse 2. Selanjutnya, untuk retailer, kita menggunakan sum if dari range yaitu destination, kriteria retailer 1, dan sum range-nya adalah flow. Dikurangi sum if dari origin, kriterianya retailer 1, dan sum range-nya flow.
sudah, bisa di-drag hingga ke bawah. Jika semua sudah terisi, kita bisa ke tab data, lalu menggunakan fitur solver, di mana pada kasus ini, set objektif yang digunakan yaitu meminimalkan total cost dengan changing variable yaitu flow, quantity dari truck, dan quantity dari pickup. Untuk constraint-nya, yaitu nilai flow harus kurang dari sama dengan kapasitas. Lalu, nilai flow harus berupa bilangan integer. Dan untuk quantity truck dan pickup harus berupa bilangan binary karena untuk setiap rute tidak boleh menggunakan moda transportasi yang sama lebih dari satu. Dan selain itu, untuk quantity truck dan pickup nilainya harus lebih dari sama dengan 0. Jangan lupa juga memasukkan constraint untuk plant, warehouse, dan retailer. Jika sudah, jangan lupa dicentang pada bagian make unconstrained variable non-negatif agar tidak ada variabel yang negatif, dan pilih metode yaitu simplex linear programming. Nah, berikut ini adalah hasil yang didapatkan. Dengan fixed cost dan kapasitas sesuai dengan soal tadi, untuk truck dan pickup, total cost minimal yang didapatkan adalah $5.300 dengan rute yang digunakan sebanyak 10. Ya, cukup sekian video tutorial untuk modul supply chain network kasus yang keempat. Sampai jumpa di praktikum dan selamat belajar teman-teman.